Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'ba'd, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita dipertemukan dalam perkuliahan untuk membahas materi tentang kertas kerja ya. Baik, kita mulai dulu dari definisi. Jadi kertas kerja itu saya berikan pengertian di sini bahwa dianya merupakan pembukuan ya dengan kolom-kolom yang berlajur-lajur. Secara fungsional sebenarnya untuk mengikhtisarkan ya data transaksi akuntansi selama satu periode sehingga dapat lebih menggambarkan ya bagaimana arus data akuntansi itu sampai pada laporan keuangan. Jadi sebenarnya secara prinsip substansial kertas kerja ini sebenarnya dalam rangkaian siklus akuntansi ya, dia sifatnya tidak wajib, jadi dia sifatnya adalah opsional. Jadi tanpa kertas kerja pun sebenarnya kita telah bisa menyelesaikan laporan keuangan pada data neraca saldo itu setelah ayat jurnal penyesuaian. Jadi nanti kita bisa inputkan data berdasarkan kebutuhan laporan keuangan yang akan kita buat. Namun tentunya dengan adanya kertas kerja ini tentu sangat banyak membantu ya, sehingga kita bisa melihat secara lebih jelas item per item akun transaksi itu dan bagaimana pergerakan arus saldonya ya dari satu tahap ke tahap sampai pada komponen laporan keuangan. Nah, secara bentuk ya saya sebutkan saja di sini, saya tidak tampilkan bagaimana kolom-kolom neraca lajurnya. Jadi setidaknya kolom atau lajur ya pada neraca lajur itu dibuat ya sesuai kebutuhan saja ya, dapat terdiri dari 6 kolom ya. Yang pertama adalah nomor akun, nama akun, neraca saldo, tesar laba rugi dan neraca ya. Jadi yang saya bold poin C, D dan E itu itulah yang kita hitung ya, maksudnya sebagai 6 kolom ya, yang ketiganya itu merupakan komponen laporan keuangan ya. Nah, demikian juga dengan kertas kerja 8 kolom ya. Nah, kita tambahkan saja yang baru di situ, yang mulai dari poin C sampai F itu yang baru adalah ayat jurnal penyesuaian. Jadi maksudnya sebenarnya neraca saldo itu 8 kolom, neraca saldo itu kolom saldonya itu terdiri dari kolom debit dan kolom kredit ya. Jadi kalau 4 ya neraca saldo, ayat jurnal AJP, ikhtisar laba dan neraca masing-masing 2 kolom, kolom saldonya debit dan kredit itu kan 8 kolom jumlahnya. Itu yang dimaksud ya. Nah, ada juga yang 8 kolom ya. 8 kolom dan 10 kolom ya. Ya, dan 10 kolom. Sorry, ini saya keliru ini. Jadi kalau yang 8 kolom itu ya, yang 8 kolom, ini yang 10 kolom ya. Ini yang 10 kolom. Sorry, saya lupa ganti itu. Kertas kerja 8 kolom itu diganti 10 kolom ya. Ya, yang baru itu adalah neraca saldo setelah penyesuaian ya. Jadi nanti ayat jurnal penyesuaian setelah dihitung semua ya, akun-akun itu yang mana yang ada AJP-nya ya, saldonya dipindahkan ya, semuanya dipindahkan ya. Yang ada penyesuaiannya tentu akan berubah saldonya ya. Ayat jurnal yang ada akun yang ada AJP-nya ya, terutama pendapatan dan beban ya, nah, itu pasti akan berubah saldonya ya. Ini kemudian yang 12 kolom ya, yang baru itu adalah modal ya atau laba ditahan ya. Masing-masing juga ditambahkan kolom debit kredit. Jadi kita langsung masuk saja ya. Jadi ini format ya atau contoh bagaimana kertas kerja dalam kasus perusahaan jasa saja ini, yang pada prinsipnya sama saja ya dengan perusahaan lainnya. Jadi bengkel mobil Cahaya Muda ya. Ya, di sini nomor akunnya ya, kemudian nama-nama akun yang ada ya kita tuliskan semua ya.
Jadi nama akun di sini tentu yang dari neraca saldo ya, atau neraca sementara ya, yang telah kita posting ya dari buku besar masuk di neraca saldo ya toh. Jadi semua saldo-saldonya ya kita masukkan sesuai akun saldo normalnya. Jadi kalau neraca saldo kan semua telah menempati akun saldo normal ya. Jadi di mana posisinya, kalau kas tentu di debit, piutang tentu di debit, semua akun aset tentu di debit semua ya toh. Nah, utang di kredit, modal di kredit, prefer di debit ya kan, pendapatan di kredit, beban di debit, nah, dan seterusnya. Nah, ini bentuknya. Jadi yang kita tampilkan di sini adalah bentuk kertas kerja yang 10 kolom tentunya ya. Mulai dari neraca 2 kolom debit kredit sampai di neraca ya. Neraca saldo ya, kemudian sampai di neraca ya. Ya, kemudian di situ ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Nah, ini studi kasusnya ya. Jadi kita langsung saja nanti untuk praktikumnya nanti tugas saja langsung ya. Saya di sini menjelaskan satu-satu. Ya, umpamanya misalnya ada data neraca saldo ya. Neraca saldo ya, mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan sampai beban iklan, nomor akun 54, ini diumpamakan saja nomor akunnya ya. Sampai nomor akun 54, ya itulah data dari neraca saldo ya. Yang total saldonya itu 21.700.000 ya. Karena di atas itu ada ribuan, berarti jutaan. Sekiranya tidak ada, kita membacanya 21.700 saja. Tapi karena ada ribuan di atas itu, sudut kanan atas di atas neraca. Nah, di situ ada dalam kurung dalam ribuan rupiah maksudnya itu. Jadi untuk simpelnya saja ya nolnya disimpan di atas. Jadi penyebutannya saldo itu dan semuanya ya itu dalam jutaan ya. Yang jutaan, ribuan kalau yang ribuan. Nah, kita mulai saja satu-satu. Setelah kamu pindahkan ya semua data akun ya, menempatkan saldo normalnya di neraca saldo, maka tentu berikutnya adalah bagaimana neraca saldo ini datanya agar supaya menunjukkan nilai yang sesungguhnya, karena adanya akun penyesuaian ya maka harus dicari nilai yang sebenarnya ya. Di sini makanya muncul mulai dari nomor akun 55 sampai 14 itu di bawah ya, itu merupakan ayat jurnal penyesuaian yang harus menyesuaikan dengan saldo yang ada pada neraca saldo pada akun terkait ya toh. Kita mulai yang pertama dulu. Jadi sini ada beban perlengkapan ya. Itu berarti di AJP ya, AJP itu ada beban perlengkapan pada perlengkapan bengkel ya kan. Nah, makanya di situ ada kode A. Apa itu Pak kode A? Kode A itu adalah kode akun pasangan yang berpasangan, kan double entry bookkeeping kalau AJP. Jadi dicatatlah beban perlengkapan kanton 450.000, maka kan beban perlengkapan kan posisinya debit ya toh. Maka dicatatlah di posisi debit pada kolom ayat jurnal penyesuaian di kolom debit di atas yaitu 450.000. Maka akun pasangannya tentu kan posisinya kredit ya, dicari di atas ya, biasanya di atas, bisa juga sama-sama terkumpul di AJP kalau memang tidak ada ya, cari di atas ya posisi kredit beban perlengkapan bengkel, karena ya beban perlengkapan bengkel yang mau dinilai yang sudah terpakai. Nah, di sini ya 450.000 ya toh. Nah, 450.000 ya dicatat di posisi kredit ya. Kemudian nomor 56 ya, akun 56 beban penyusutan peralatan ya toh. Poin B ya, sebesar berapa? 300.000 ya. Yang mana akun tandingannya ya, kita cari ya. Poin B, oh tidak ada di atas, berarti akumulasi ya toh. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya, kalau tidak sama ya berarti disusun saja langsung ya, akumulasi penyusutan peralatan nomor 17 ya, berarti dicatat
di posisi kredit 300.000. Ya toh? Nah, berikutnya adalah sewa dibayar di muka. Beban sewa, poin D. Berapa? 100.000. Ya toh? Ya. Coba dilihat di atas 100.000. Beban gaji ya. Poin D. Sorry bukan ya. Beban sewa, sorry. Nomor akun 51. Ya. Saya salah lihat itu tadi angkanya. 51 ya, beban sewa. Ya kan? Nah, tentu posisinya kredit ya, karena di AJP-nya ya, sewa dibayar muka pada beban sewa. Ya kan begitu ya. Nah, berikutnya lagi utang gaji, ya toh? Utang gaji. Ya, transaksinya seperti apa? Ya, lihat di atas. Beban gaji pada utang gaji. Ya kan ini ayat AJP. Berarti ada utang gaji yang belum dibayarkan, diakui sebagai hutang, ya toh? Beban gaji nomor 52 di atas, beban gaji dicatat poin E 100.000, kemudian utang gaji dicatat posisi kredit 100.000. Ya kan? Nah, kemudian nomor akun 14 ya, iklan dibayar di muka, ya. Iklan dibayar di muka pada ya beban iklan, ya kan? Nah, di atas beban iklan. Poin F ya, nomor akun 14 iklan dibayar di muka posisi debit, ya. Maka akun pasangannya adalah beban iklan posisi kredit, sama-sama 40.000, ya toh? Nah. Setelah selesai semua dipindahkan, ayat jurnal penyesuaiannya di neraca lajur, maka dicarilah saldonya, ya kan? Kalau yang tidak ada ayat AJP-nya tentu langsung dipindahkan. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kita lihat kolom-kolom di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Sebelumnya tadi di jumlah ya. Ya di jumlah itu 1.790.000 itu di jumlah ya. Mulai dari atas 800.000 sampai 40.000 itu di jumlah hasilnya. Harus seimbang ya. Harus seimbang. Nah, saya kembali ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, nomor akun kas, dia kan tidak ada yang terjadi, tidak ada yang mempengaruhinya kan? Ya, makanya langsung dipindahkan di kolom debit 2.820.000. Piutang, ya. Bagaimana piutang? Ya, piutang dia posisinya debit, ya toh? Ada ayat AJP, ya. Ayat jurnal penyesuaian, di situ 800.000 posisi debit juga, berarti harus ditambahkan. Makanya itu dicatat di posisi debit 2.500.000, ya kan? Kemudian perlengkapan bengkel, ya toh? Dia posisinya debit. Kemudian ada ayat AJP posisinya kredit. Ya, berarti dicari selisihnya 1.300.000 dikurang 450.000. Hasilnya adalah 850.000. Tetap posisi debit, ya kan? Karena lebih besar ya nilainya, ya, saldo debit perlengkapan bengkel ya dibandingkan dengan kreditnya. Kemudian berikutnya peralatan bengkel, ya. Tidak ada masalah dia. Langsung dipindahkan 14.000 ya. 14 juta. Ya, 14 juta. Ada ribuan ya. Selanjutnya nomor akun 21 utang usaha, ya. Di neraca saldo jumlahnya 4.500.000, ya toh? Nah, tidak ada yang mempengaruhi atau penambahan piutang, ya. Di neraca saldo setelah penyesuaian langsung dipindahkan posisi kredit, ya toh? Berikutnya modal cahaya muda, ya. 14 juta posisi kredit, ya. Nomor akun 31, ya toh? Nah, kemudian di neraca saldo setelah penyesuaian tidak ada perubahan, 14.200.000. Nomor akun 32 prepaid cahaya muda, posisi debit, ya. Kemudian ayat AJP-nya tidak ada, gitu. Ya. Ya, neraca saldo setelah penyesuaiannya langsung dipindahkan saldonya posisi debit juga. Pendapatan bengkel, pendapatan posisi kredit, ya. Kemudian ada pendapatan di AJP 800 tentu ditambahkan, ya toh?
ya, menjadi 3.800.000. Ya kan? Ya. Ada pendapatan bengkel 3.000 di neraca saldo, ya di AJP ada pendapatan 800.000. Berarti 3.800.000. Berikutnya, kita fokus dulu ya di neraca saldo setelah penyesuaian di kolomnya, saldonya. Beban sewa posisi debit 300.000. Kemudian di kolom ayat jurnal penyesuaian ada saldo kredit di situ tercatat 100.000. Berarti harus dicari selisihnya. 300.000 dikurang 100.000 sama dengan 200.000. Posisi debit tentunya. Beban gaji posisi debit 1 juta. Ya. Kemudian di AJP ada posisi debit 100.000. Berarti ditambahkan debit dengan debit ditambahkan. Ya, 1.100.000. Nomor akun 53 beban listrik 80.000. AJP-nya tidak ada, langsung dipindahkan sesuai posisinya 80.000. Beban iklan 100.000. Ya, di AJP posisi kredit 100.000. Di AJP ada posisi kredit 40.000. Ya, berarti dicari selisihnya 100.000 posisi debit beban iklan dikurang 40.000 posisi kredit AJP-nya. Ya, berarti sisa 60.000. Ya toh? Kemudian di bawah ya. Nomor akun 55 beban perlengkapan 450.000 langsung dipindahkan, beban penyusutan peralatan 300.000 langsung dipindahkan sesuai posisinya di AJP dengan di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ya. Peralatan itu ya, peralatan betul. Sama-sama poin B ya. Ya, dipindahkan posisi kredit. Kemudian nomor akun 13 sewa dibayar di muka 100.000. Ya, posisi debit pindahkan langsung juga. Kemudian utang gaji ya. Posisi kredit 100.000 langsung dipindahkan. Kemudian iklan dibayar di muka, posisi debit juga langsung dipindahkan. Dicari jumlah saldonya, dihitung, maka juga harus seimbang. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita masuk di kolom atau lajur komponen laporan keuangan yakni laba rugi. Ya, nah, tentu kita harus pahami bahwa yang mana akun-akun yang memang harus dicatat di kolom laba rugi. Ya, jadi komponen-komponen apa saja yang dicatat di kolom laba rugi. Demikian juga nanti berikutnya di neraca. Tapi kita fokus dulu di laporan laba rugi. Laba rugi tentu komponen yang tercatat itu di dalamnya adalah pendapatan dan terkait dengan beban. Gitu, karena kita mau mengetahui ya bagaimana kinerja keuangan perusahaan itu dari sisi kemampuannya mendapatkan laba. Jadi maka nanti diperselisihkan ya, dicari selisihnya. Jadi dihitung pendapatan langsung saja. Pendapatan bengkel nomor akun 41. Berapa tadi di neraca saldo setelah penyesuaian? 3.800.000 posisi kredit tentunya. Kemudian semua beban-beban dipindahkan. Ya toh? Beban sewa nomor akun 51 200.000. Kemudian beban gaji nomor akun 52 ya. Dari neraca saldo setelah penyesuaian ya tentunya. Ya, jadi ya hati-hati salah menghitung. Kalau salah menghitung nanti angkanya juga akan berbeda ya toh? Nanti keliru, tidak seimbang ya. Ya, 1.100.000 nomor 53 nomor akun 53 beban listrik 80.000 ya toh. Kemudian nomor akun 54 beban iklan ya toh 60.000 posisi debit. Hati-hati juga ini penempatannya posisi debit. Ya, kemudian di bawah nomor akun 55 beban perlengkapan ya 450.000. Kemudian nomor akun 56 beban penyusunan peralatan 300.000 ya. Kemudian ya itu saja ya. Ya, yang sisanya itu tentu ya harus masuk di sisi neraca. Ya kan? Nah, dijumlahkan debit berapa, kredit berapa. Ya toh? Selisihnya ya setelah diketahui jumlah saldonya ya pasti berbeda jumlah saldonya antara debit dengan kredit ya toh? Jadi kalau selisih lebih
artinya lebih besar kreditnya daripada debitnya, tentu selisih pengurangan antara kredit dikurangi debit ya dicatat di kolom debit agar supaya seimbang. Demikian juga sebaliknya. Jika lebih besar ya nilai debitnya daripada kreditnya, maka hasil pengurangan debit dengan kredit ya ditempatkan selisihnya itu di kolom kredit ya sehingga seimbang. Nah, selesai ya. Ya, pasti sama ya. Hasilnya berapa? Ya, kolom debit nilainya 2.190.000, kredit 3.800.000. Jadi 3.800.000 dikurang 2.190.000, dihitung coba hasilnya itu 1.610.000. Ya toh? Dipindahkan nilai 3.800.000 ke bawah. Nah, 2.190.000 itu dijumlahkan 1.610.000. Hasilnya adalah 3.800.000 ya. Ya, oke ya, silahkan diuji nilainya ya. Yang penting prinsipnya ngerti ya, substansinya. Berikutnya kita pindah di lajur neraca ya. Lajur neraca. Nah, neraca sebagaimana kamu dulu belajar persamaan akuntansi itu aset sama dengan hutang atau liabilities ditambah dengan equity atau modal. Sama isinya itu. Jadi neraca semua akun aset, semua akun liabilities, semua akun equity mengisi kolom neraca. Sisanya ya masuk di laba rugi, kan begitu. Nah, makanya langsung ya, nomor akun kas 2.820.000, piutang usaha 2.500.000. Ya, tentu kita lihat tetap di neraca saldo setelah penyesuaian ya. Ya, kemudian perlengkapan bengkel 850.000, peralatan bengkel ya 14 juta. Lihat posisinya harus juga sesuai ya. Sampai salah input 14 juta ya. Hutang ya, di neraca saldo setelah penyesuaian berapa utangnya ya, tidak ada perubahan 4.500.000. Kemudian modal Cahaya Muda ya, posisi kredit dipindahkan 14.200.000. Pendapat ya Prive ya masuk juga ya, Prive ya. Kemudian pendapatan bengkel ya, pendapatan bengkel ya tentu tidak masuk karena dia komponen laba rugi ya, semua beban-beban. Nah, akumulasi penyusutan peralatan 300.000 karena dia nanti akan muncul untuk mengurangi nilai peralatannya ya kan. Nah, 300.000 ya, sewa dibayar di muka karena dia merupakan aset ya toh. Kemudian utang ya, di bawah itu utang gaji ya 100.000 menambah utang. Kemudian iklan dibayar di muka ya, dia posisinya sebagai aset ya toh, yang belum jatuh tempo ya kan. Nah, dijumlahkan juga ya dari atas ke bawah ya, di situ 2.820.000 ya, ditambah 2.500.000, ditambah 850.000, ditambah 14 juta, ditambah 400.000, ditambah 100.000, ditambah 40.000, hasilnya 20.710.000 ya. Nah, berikutnya posisi kredit ya toh, utang usaha 4.500.000 ya toh, modal Cahaya Muda 14.200.000 ya, ditambah 300.000 ya, akumulasi penyusutan ya toh, ditambah 100.000 utang gaji, hasilnya 19.100.000. Lebih besar ya debitnya 20.710.000 dibandingkan kreditnya 19.100.000. Dicari diperkurangkan ya, 20.710.000 dikurang 19.100.000, hasilnya 1.610.000. Dicatat tentu dibawa saldo yang lebih kecil ya. Dipindahkan saldo debit 20.210.000, hasilnya seimbang. Ketentuannya adalah saldo selisih yang ada di laba rugi dengan saldo selisih yang ada di neraca itu harus sama. Jika tidak sama, ada kesalahan dalam pencatatan mulai dari AJP, neraca saldo
Ya, mungkin ada akun laba rugi yang salah tempat, akun neraca yang salah tempat, ya. Nah, maka harus dicari ya kesalahannya di mana. Ya, hasilnya harus sama. Dan kalau dijumlahkan tentu seimbang. Ya. Demikian ya praktikum bagaimana menyelesaikan kasus eh, kertas kerja, ya, mulai dari awal, ya, dari saldo-saldo di neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo penyesuaian, kemudian laba rugi dan neraca. Demikian praktikumnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sehat dan sukses selalu.